Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. 7 lapak di Jalan Poros Maros ludes terbakar. Kontes ayam Bangkok di Gor Bulog, Kota Parepare langgar protokol kesehatan. 40 orang lebih dirawat karena demam berdarah di Kabupaten Bantaeng. Kita ke informasi yang pertama, 7 lapak di Jalan Poros Maros habis terbakar. Api sampai melumat habis kabel listrik di lokasi kejadian. Diduga api berawal dari korsleting arus pendek listrik. Kebakaran hebat terjadi di bekas terminal lama Jalan Poros Maros. Api dengan cepat membakar 7 buah lapak di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kebakaran terjadi sekitar jam 2 dini hari Selasa lalu. Video yang direkam warga memperlihatkan keganasan si jago merah yang meluluhlantakkan 7 buah lapak. Api yang melumatkan kabel listrik mengakibatkan sulitnya pemadam kebakaran menjinakkan api. Rekaman video kebakaran yang diambil warga ini dengan cepat menjadi viral di media sosial. Iya Pak, ya. Tidur. Terus Di sopir truk yang si bangun. bangun ya. Sampai memang ada ledakan atau gimana Pak? Nggak ada, langsung api keluar. Apinya berasal dari mana sih Pak? Anjros. Itu kios juga ya Pak? Kios. Kios apa di situ Pak? Barang campuran juga. Barang campurnya Pak. Tapi nggak ada ledakan atau apa Nggak gitu ada. awalnya Pak? Nggak ada ya Pak. Pak, ada berapa banyak kios di sini Pak yang terbakar? Sekitar 7 Pak. Sekitar 7 ya Pak. Nggak ada korban ini ya Pak? Nggak ada. Usai berjibaku memadamkan api, polisi mulai melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara penyebab api pemicu kebakaran adalah arus pendek listrik dari sebuah lapak warga. Untuk dugaan sementara adalah arus pendek, ya. Jadi arus listrik yang ada di belakang kios itu sendiri. Dan kalau upaya dari polisi sendiri apa yang sudah dilakukan Dan? Upaya polisi apa Pak dari kejadian ini? Baik, upaya-upaya daripada Polres Maros sendiri sejak semalam begitu menerima laporan kami melakukan pengamanan dan menghubungi pihak pemadam kebakaran dan alhamdulillah pukul 3.40 api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran lapak di bekas pasar Terminal Maros ini. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 50 juta rupiah. Sainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi dari unit Jatantras Polrestabes Makassar membekuk 4 orang pria yang membobol dan mencuri di gudang cat. Modus kawanan pencuri dengan memanfaatkan salah satu karyawan yang pernah bekerja di gudang untuk menggandakan kunci gudang. Empat pelaku pembobolan gudang cat ditangkap unit Jatantras Polrestabes Makassar. Mereka ditangkap pada Selasa sore di lokasi yang berbeda-beda di kota Makassar. Awalnya polisi membekuk pelaku berinisial LA. Dari informasi tersangka LA, polisi kembali menangkap rekannya yang lain MU, YM, dan IR. Berdasarkan pengakuan para pelaku, cat yang dicuri telah dijual kepada penadah dengan harga 50 juta rupiah di salah satu pulau di Sulawesi Selatan. Namun karena kendala cuaca untuk menuju ke lokasi penadah, polisi masih belum melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Menurut polisi, modus para pelaku melakukan aksi dengan memanfaatkan salah satu dari mereka yang merupakan mantan karyawan di gudang tersebut. Pelaku menggandakan kunci gudang lalu beraksi saat semua karyawan pulang. Modusnya itu para pelaku menduplikat kunci dan mematikan CCTV yang ada di kantor tersebut sehingga tidak terdeteksi. Ini mereka sampai bisa menduplikat kunci seperti bagaimana? Pernah satu waktu kunci ketinggalan di mobil sehingga dia menggunakan kesempatan itu untuk menduplikat lalu melakukan aksinya. Berarti mereka ini adalah karyawan di mereka salah satu dari mereka adalah mantan karyawan. Kalau untuk barang bukti yang disita kondang? Barang bukti yang kita amankan yaitu dari hasil penjualan yaitu 1 unit sepeda motor dan handphone.
Korban pemilik gudang cat mengaku menderita kerugian hingga 300 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dibawa ke Mapolres Makassar untuk diperiksa. Sedangkan untuk barang bukti cacat yang dijual para pelaku ke pulau, polisi masih menunggu cuaca membaik guna menuju ke lokasi penadah dan melakukan penyitaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang nelayan di Bulukumba ditangkap polisi karena kedapatan menjadi kurir narkoba. Pelaku nekat menjadi kurir narkoba dengan alasan ekonomi karena tidak lagi bisa melaut karena cuaca buruk. Seorang nelayan berinisial FI berusia 49 tahun ditangkap Satreskrim Narkoba Polres Bulukumba pada Selasa sore. Nelayan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Ia tertangkap tangan saat hendak menjual sabu-sabu kepada rekannya yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 saset sabu yang telah dikemas dan siap dijual. Pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan ini mengaku terpaksa terlibat dalam transaksi narkoba karena terhimpit masalah ekonomi. Akibat cuaca buruk, nelayan menjadi tidak bisa melaut dan tidak memiliki pendapatan. Terduga yang tidak menggunakan, tapi dia patut diduga bahwa dia akan melakukan pengedaran gelap bahan narkoba tersebut. Dan di sini pengedar, karena padanya ditemukan barang bukti yang diduga sudah dibagi menjadi 2 saset untuk diedarkan kepada sasaran. Namun kita belum mengetahui sasaran itu karena masih dalam proses pengembangan. Polisi mengaku telah lama mengintai pelaku setelah mendapatkan informasi dari warga yang menyatakan pelaku kerap kali melakukan aktivitas mencurigakan di rumahnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi lainnya. Penyakit demam berdarah mulai meningkat di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Bantaeng. Hingga Selasa sore, Rumah Sakit Anwar Makatutu Bantaeng merawat 42 pasien DBD. Pasien didominasi anak-anak, bahkan ada yang masih balita. Ruang rawat di Rumah Sakit Anwar Makatutu Bantaeng kini lebih banyak diisi oleh pasien penyakit demam berdarah. Hingga Selasa sore, 42 pasien DBD dirawat intensif di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit mencatat sejak Desember 2021 hingga Januari 2022 terjadi peningkatan penderita DBD. Puluhan pasien yang merupakan anak-anak, bahkan ada yang berusia balita. Selain itu ada 18 pasien lainnya yang merupakan orang dewasa. Pihak rumah sakit khawatir dengan terus naiknya angka penderita DBD. Hal ini didasari karena kondisi cuaca yang berubah-ubah sehingga memungkinkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab demam berdarah. Banyak sekali pasien DBD sekarang, banyak sekali. Jadi di instalasi rawat inap itu sudah ada dari Desember kemarin itu sampai dengan di Januari banyak sekali. Jadi untuk anak saja itu hampir 42 orang di Desember. Di Januari juga itu kami merawat sampai dengan tanggal 20 kemarin itu ada sekitar 40-an juga pasiennya. Dari usia ada malah 0 tahun, jadi mulai dari beberapa 1 bulan itu sampai dengan umur 12 bulan ada. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi agar peningkatan kasus DBD tidak terus terjadi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng.